Baik saudaraku, kita kembali lagi di Makna dan Peristiwa. Sekarang kita akan bertanya kepada Ibu Zrena. Ibu Zrena, menurut data-data dari Komnas Perempuan yang Ibu lihat, antara majikan yang melakukan mungkin kekerasan kepada PRT, ataupun PRT yang melakukan kejahatan, tindak kejahatan di rumah majikannya, itu seperti apa saja, Bu? Ya kalau data kekerasan terhadap PRT ini salah satu konteks kekerasan terhadap perempuan yang sulit terungkap. Jadi biasa data itu kita dapatkan karena kasusnya dilaporkan. Tapi banyak kasus-kasus kekerasan dialami oleh PRT itu tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan ya? Dilaporkan ke polisi pun, di proses hukum kadang-kadang tidak selalu selesai berujung kepada putusan gitu ya. Banyak yang ada juga yang selesai di tengah jalan yang kita tidak tahu lagi kelanjutannya. Ya saya pikir banyak faktor ya. Jadi kalau tadi dilihat ini soal bagaimana penegakan hukum kita juga belum berjalan maksimal. Yang kedua, bagaimana ketika pemberi kerja adalah pejabat publik atau orang yang memiliki kuasa, kerentanan untuk potensi untuk kasus itu tidak berlanjut juga tinggi seperti itu. Jadi ini banyak faktor. Nah, kalau melihat tadi ada tindakan kriminal juga yang dilakukan oleh PRT, saya pikir memang inilah kenapa kita butuh regulasi gitu ya. Jadi pemerintah regulasi perlindungan untuk pekerja rumah tangga, meskipun judulnya mungkin perlindungan pekerja rumah tangga, tapi sebenarnya tidak hanya melindungi pekerja rumah tangga, dia akan melindungi pemberi kerja juga. Dia akan mengatur perusahaan penyalur tenaga kerja. Jadi semuanya harus bisa dilindungi oleh negara gitu. Jadi bagaimana mekanisme rekrutmen yang menjadi catatan Bapak tadi harus dipastikan sedemikian rupa, memberi keadilan kepada PRT, tidak menyebabkan eksploitasi dan sebagainya. Kemudian kita punya sejumlah kita punya KUHP untuk bisa misalnya ada tindakan kriminal yang dilakukan termasuk oleh PRT, harusnya proses hukum bisa ditegakkan seperti itu. Nah, yang penting menjadi catatan di sini, terutama untuk pekerja rumah tangga yang perempuan gitu ya, saya melihat mereka ini kan berada dalam relasi kuasa yang tadi menurut Pak Ustadz itu sangat berpotensi menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dan orang lain itu menjadi korbannya gitu. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh PRT perempuan perlu dilihat lebih jauh ya, sebagai itu apakah dia ini bagian dari sebuah sindikasi. Kadang-kadang perempuan digunakan sebagai kurirkah atau pihak yang diberikan peran tertentu dalam sebuah tindak kejahatan, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi melihat kalau ada tindakan-tindakan yang tindakan kriminal yang dilakukan oleh PRT, penting melihat motif di belakangnya seperti apa. Tapi terlepas dari itu memang ini kan bukan hanya satu kasus, sudah sangat sering kasus-kasus seperti ini. Iya, jadi kita memang harus memikirkan bagaimana menjamin pemberi kerja akan terlindungi. Pemberi kerja hak-haknya dan PRT juga terlindungi hak-haknya. Dan itu perlu ada track record. Iya. Track record bahwa PRT sekarang sudah harus punya record bahwa saya bekerja di sini, sehingga referensi biasanya yang melakukan kejahatan itu adalah baru pemula. Benar. Dan biasanya direkrut sehari ini, 2 hari, karena memang dia dipasang di situ ya kan. Tadi saya katakan itu ada pola rekrut ya. Pola rekrut yang terstruktur dan pola rekrut yang bebas ya kan. Nah, hati-hatilah kalau dia yang bebas ini. Yang bebas ini ya. Kan, kita nggak tahu track recordnya seperti apa gitu kan. Biasanya ibu-ibu selalu tanya bekerja di mana tadinya. Iya. Kemudian ibu-ibu yang pinter dia tanya gimana, dia ini baik, ini begini. Lihat dari itunya. Jadi track record itu harus dilembagakan. Dalam arti kata sama seperti kita pegawai negeri atau apa perusahaan, saya bekerja di sini. Ya kalau toh memang mesti ada tadi sertifikasi ya. Terus ada namanya referensi, saya pernah bekerja di sini sekian tahun ya kan, bukan seperti kita loncat 2 hari di sini, 3 hari di sini, 4 hari di sini. Dan dari situ juga kita jadi tahu ya bagaimana perlakuan majikan sebelumnya pada PRT juga gitu ya. Betul ya, dan mereka lebih tahu karena mereka pasti akan ngomong jangan kerja sama ibu itu. Jadi intinya saya pikir ya perlakukan PRT ini sebagaimana pekerja lainnya di Indonesia, sebagaimana tenaga kerja lainnya. Mereka mungkin ketika melamar satu pekerjaan perlu CV yang tadi Bapak sebutkan track record, itu ya bisa saja gitu. Yang pasti jangan karena mereka pekerja rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga dianggap pekerjaan kelas 2 oleh masyarakat kita, yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga nggak berbayar, itu kan, itu jangan kemudian
pekerjaan kelas 2 ini juga kemudian hubungan kerjanya itu dimarginalkan. Jadi dianggap hubungan kerja yang tidak sepenting hubungan kerja di area publik. Jadi Nah itu ini dia juga yang harus menjadi diperhatikan ya. Baik itu kita ini sebentar ada telepon masuk ya dari Ibu Martini dari Jakarta Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Iya. Ibu. Langsung saja Bu, gimana mau bertanya kah atau memberi komentar? Memberi komentar. Silakan Ibu. Ya. Jadi gini, saya nenek-nenek usia 63 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini tuh saya masih belajar dan terus belajar ya. Yang saya perhatikan masyarakat sekarang itu sudah sangat jauh dari akidah. Ya. Karena apa? Rusaknya akidah itu karena sistem yang diambil oleh para petinggi-petinggi ini sudah amburadul. Rasulullah Islam jauh-jauh hari sudah menghapuskan perbudakan. Jadi kalau itu Rasulullah menjadi uswatun hasanah yang gonjang-ganjing macam-macam perkara, pembantu perkara ini perkara itu tidak akan ada. Gitu loh Mas Wisnu ya. Dan saya setuju dengan Pak Ustadz, siapa maaf namanya? Ustadz Batiar Nasir, Ibu. Iya, Ustadz Abbas Nasir itu Batiar Nasir. ada 4 prinsip di Islam dan yang perlu untuk disiarkan Mas Wisnu ke seluruh masyarakat. Rasulullah telah memberikan solusi atau penghapusan tentang perbudakan. Jadi kita itu semua, walaupun profesional pembantu ataupun menteri ataupun presiden sekalipun, ya. Jadi itu yang harus kita bumikan. Baik, Berkatalah pada Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Terima Ibu. kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 4 prinsip tadi. Ya, 4 prinsip ketenaga kerjaan di dalam Islam. Pertama, manusia itu dilahirkan merdeka. Baik Ustadz. Jadi tidak boleh ada perbudakan. Iya. Dan di situ dalam sejarah peradabannya sedikit demi sedikit kemudian dikikis. Sayangnya memang dunia sekarang sudah kapitalis. Tanpa terasa manusia berfaham kebendaan. Jadi ini terjadi bukan cuma pada PRT. Banyak pejabat-pejabat ijon Baik. yang diijon dari awal. Mereka sebetulnya juga korban-korban kapitalis. Yang kedua, prinsip yang namanya kemuliaan manusia. Mereka itu terhormat karena mereka mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Iya. Beda Tidak dengan meminta-minta, mereka Ustadz, ya? yang kaya raya tetapi kemudian merampok, Iya, meminta, mengemis, memalak atas nama berbagai macam positioning di jabatannya. Mereka mulia. Tidak boleh diskriminasi terhadap mereka. Baik Ustadz. Yang ketiga adalah prinsip keadilan yang harus diterapkan kepada mereka. Jadi tadi misalnya, apalagi kalau orang Islam di bulan puasa, majikannya belum bangun, pembantunya suruh bangun Iya, siapin sahur. Iya. Majikannya siang tidur, pembantunya suruh ke pasar pagi-pagi. Harusnya bulan Ramadan orang Islam itu ngasih pembantu itu 2 kali lipat. Baik. Bahkan mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Iya Ustadz. Ya, bagaimana mungkin pembantunya mau betah tinggal lebaran di rumah, kucing aja nggak betah di rumah dia, saking pelitnya gitu. Gitu, bahkan kamu nggak boleh minum air dari dispenser, kamu masak sendiri, zalim ini. Itu zalim Ustadz ya, kalau membedakan sampai segitunya ya Ustadz. Jadi zalim itu tidak ada keadilan di situ. Tidak ada keadilan, Yang keempat prinsip upah. Nah, menghindari kekerasan-kekerasan seperti tadi, Rasulullah punya istilah, pelayanmu adalah saudaramu. Bahasanya itu, saudaramu. 9 tahun Anas bin Malik bersama Rasul nggak pernah dengar, kamu jangan begini. Kamu tuh seharusnya begitu. Nggak pernah Rasul berkata kasar seperti itu. Dikasih sayang di situ. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu, maksud saya dari yang keempat ini. Dari keempat itu ya. Dalam hal, kelayakan pemberian upah. Ya, pelayanan dulu. Bahwa mereka itu harus dikasih makan sebagaimana kamu makan. Baik. Beri pakaian mereka yang layak sebagaimana kamu berpakaian secara layak. Jangan bebankan kepada mereka pekerjaan yang melampaui ambang batasnya. Nah ini penting ya. Jangan marah-marahin pembantu. Kalau dia pintar pendidikan tinggi nggak mau jadi pembantu. Baik. Gitu kan? Iya Ustadz. Dan yang terakhir, kalau kamu tahu itu berat, bantu dia. Baik. Tolong dia. Iya. Itu 4 prinsip. Jadi ini penting sekali ya, memang
ini sangat ini Ustaz, ini ilmu yang begitu luar biasa karena apa? Karena kadang-kadang ada beberapa yang tidak sampai ke arah situ Ustaz. Dalam arti salah satunya adalah masalah yang ini realita yang terjadi ketika banyak tidak terjadi keadilan ketika makan dipisahkan. Dalam arti memang makan sama tapi kan memang mungkin makan di belakang dan makan di depan, tapi yang penting makanannya sama. Sekali-kali kasih kejutan setiap minggu sedekah Jumat buat para pembantu. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan itu Bapak cerita ada pembantu dari Arab, sekarang punya 10 berapa? 100 kontrakan. Masya Allah. kontrakan karena Dia 100 pintu maksudnya Pak? majikan di Arab senang dengan pembantu ini. Oh, Dia iya, bilang kalau Anda mau pulang dikasih modal. Nah kebetulan memang dari kalangan yang Tinggi lah Masya ya. Allah. tertinggi Jadi sana, mungkin ya. kalau bisa dilihat itu dua-duanya saling menghargai satu sama lain. Ya karena Melihat itu teman dari teman saya kaget. Wah kalau gitu saya mau jadi pembantu daripada Saya punya 100 pintu kontrakan. pintu loh. kontrakan, kontrakan. satu Itu kontrakan bagaimana bisa 1 juta. dermawannya? Itu Iya. jauh dari pelit itu. Dan majikan seperti itu nggak akan miskin lah. Tidak akan miskin. Nggak akan miskin. Gak usah Baik. jauh ke situ sebenarnya sih Pak. Cukup dihargain aja, sama Dihargai aja. ya. Iya. Baik Mbak Dia. Baik, kita break dulu sebentar ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Bekerja di luar negeri memang menjadi idaman oleh beberapa orang, baik yang berpendidikan tinggi hingga masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berikut 5 provinsi tertinggi yang memasok tenaga kerja Indonesia ke luar negeri versi makna dan peristiwa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Selama 3 dekade, Jawa Barat telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Selain perekonomiannya yang pesat, Jawa Barat juga merupakan pemasok tenaga kerja Indonesia tertinggi di luar negeri sebanyak 105.479 orang. Yang kedua adalah Jawa Tengah. Provinsi yang terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota ini menempati kedudukan kedua pemasok tenaga kerja Indonesia setelah Jawa Barat dengan angka 92.590 orang. Yang ketiga adalah Jawa Timur. Provinsi ini menjadi penyumbang tenaga kerja yang cukup besar. Maka dari itu, provinsi ini menempati kedudukan ketiga pemasok tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan angka 78.306 orang. Yang keempat adalah Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan memiliki 2 pulau terbesar, yaitu Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur, dan merupakan pemasok tenaga kerja Indonesia sebanyak 61.139 orang. Yang kelima adalah Lampung. Provinsi yang terletak di bagian paling selatan Pulau Sumatera ini juga termasuk pemasok tenaga kerja Indonesia dengan jumlah 61.139.000 orang. Demikian 5 provinsi yang memiliki pemasok tertinggi tenaga kerja Indonesia di luar negeri versi makna dan peristiwa.